Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Untuk anak-anak jangan lupa meskipun kita belum melaksanakan pembelajaran secara tatap muka langsung, masih menggunakan pembelajaran secara virtual. Pesan dari Pak Guru untuk kalian untuk tetap menjaga kesehatan di rumah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan pola hidup 3M. Apa itu 3M? Yang pertama, memakai masker, terus menjaga jarak, dan yang M yang terakhir, mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, untuk anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, semoga kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Silahkan siapa yang mau memimpin berdoa hari ini? Tria, coba dipimpin teman-temannya, dipimpin berdoa. Marilah kawan-kawan kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Setelah kita berdoa, anak-anak sudah menyiapkan alat tulisnya? Sudah. Nah, sebelum kita memulai, Pak Guru mengajak kalian untuk bernyanyi dulu bersama untuk menyanyikan salah satu lagu wajib. Silahkan dipimpin Mas Dian menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Marilah kawan-kawan kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu bola Indonesia. Indonesia tanah air, berjanji padamu menjunjung tanah air Indonesia. Terima kasih anak-anak. Nah, setelah kemarin kita mempelajari pembelajaran tematik sampai di subtema 2 pembelajaran yang kedua. Nah, pada hari ini anak-anak akan Pak Guru ajak belajar di pembelajaran yang berapa? Ketiga. Iya, pembelajaran yang ketiga. Ya. Sekarang Pak Guru mau share screen dulu. Sudah terlihat? Sudah. Nah, hari ini kita akan masuk di pembelajaran masih di tema 6, subtema 2 masuk di pembelajaran yang ketiga. Hari ini tanggal hari Senin 1 Februari 2021. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu dengan mengamati video melalui Zoom, peserta didik dapat menunjukkan makna proklamasi kemerdekaan dengan tepat dan percaya diri. Yang kedua, dengan menulis, peserta didik dapat menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan dengan benar dan mandiri.
Yang ketiga, dengan mengamati video melalui Zoom, peserta didik dapat menganalisis pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat dan mandiri. Yang terakhir, dengan menjawab pertanyaan, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan mandiri. Nah, terlebih dahulu anak-anak silakan menyimak video berikut ini. Silakan anak-anak cermati dengan teliti video yang Pak Guru sampaikan. Siti, Dayu, dan teman-teman lainnya menjadi generasi penerus bangsa yang pandai, cerdas, dan mempunyai jiwa yang baik. Mereka selalu mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di sekolah dengan semangat. Jika saat berkegiatan ada sesuatu yang kurang jelas, Siti dan teman-teman selalu berani bertanya kepada guru. Ibu guru pun Sambil selalu kalian menyimak dengan video, senang hati saat silakan dibuka ada buku tematik pertanyaan kalian, dari halaman Siti dan 59. teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak cerdas, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Pembelajaran kita kali ini yaitu melanjutkan tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran 3. Pergi memancing saat fajar, pulang siang membawa ikan. Siapa yang rajin belajar, jadi orang sukses kemudian. Cepat bergegas untuk bertemu sambil membawa gulali. Kaya harta, miskin ilmu, tentulah merugi sekali. Sebelum kita menyaksikan video ini, kita berdoa dulu yuk. Berdoa mulai. Cukup dan terima kasih. Sekarang mari kita saksikan videonya. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Jangan di skip agar kamu dapat memahami materi dengan baik. Sekarang mari kita baca bacaan berjudul Manfaat Pemenuhan Hak sebagai Warga Negara Indonesia. Setiap Nah, anak-anak, sebelum dilanjutkan, silahkan anak-anak membaca dulu buku tematik kalian, halaman 59. Bacaan yang berjudul Manfaat Pemenuhan Hak sebagai Warga Negara Indonesia. Silahkan dibaca dulu, waktunya 2 menit. Silahkan dibaca terlebih dahulu.
Sudah? Sudah. Ya, kita lanjutkan. Warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. Artinya, dalam melaksanakan hak, tidak lupa juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Bahkan, kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara Indonesia atas terpenuhinya hak yang dimiliki. Salah satu contoh manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 4. Manfaat lain bisa dipahami berdasarkan pemenuhan hak warga negara. Contohnya, manfaat atas pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemenuhan hak ini sangat bermanfaat bagi peningkatan perekonomian warga negara Indonesia dan mengurangi jumlah pengangguran. Adapun pemenuhan hak atas perlindungan hukum jelas akan bermanfaat bagi terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, akan tercipta kehidupan yang harmonis antar warga negara Indonesia dan antara warga negara dengan pemerintah. Untuk pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan sangat bermanfaat dalam menciptakan kesejahteraan umum. Masyarakat yang sehat dapat menjalankan segala kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehingga tercipta kesejahteraan umum. Menciptakan kesejahteraan umum ini juga merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Sebelum kita lanjutkan videonya, yuk dukung channel ini dengan cara subscribe seperti contoh berikut. Dengan subscribe, anak cerdas dapat mengetahui materi terbaru dari Cerdas Belajar Channel. Terima kasih. Di depan telah disajikan bacaan non-fiksi yang terdiri atas 5 paragraf. Bacalah kembali dengan cermat teks non-fiksi di atas. Selanjutnya, kerjakan perintah berikut. 1. Tuliskan kalimat utama pada setiap paragraf. Yang kedua, tuliskan gagasan utama pada setiap paragraf. Yang ketiga, tuliskan gagasan utama dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. Yang keempat, tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Kalimat utama paragraf 1 yaitu semua warga negara memiliki hak. Gagasan utama setiap paragraf di paragraf yang pertama yaitu
hak warga negara Indonesia dilaksanakan secara seimbang. Coba kerjakan sesuai perintah dalam tabel tersebut. Nanti setelah selesai, nanti hasilnya kita cocokkan dengan jawaban berikut ini. Jadi anak-anak cukup menyimak dari video ini. Baik, kita Nanti di akhir lanjutkan pembelajaran, paragraf yang anak-anak kedua. bisa Kalimat membuat utamanya ringkasannya. yaitu contoh manfaat atas pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran. Gagasan utamanya yaitu manfaat atas pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran. Paragraf yang ketiga berisi manfaat lain berdasarkan pemenuhan hak warga negara. Gagasan utamanya yaitu manfaat lain yaitu peningkatan perekonomian warga. Kalimat utama paragraf keempat yaitu pemenuhan hak atas perlindungan hukum bermanfaat bagi terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan. Gagasan utamanya yaitu perlindungan hukum akan menciptakan keharmonisan warga. Kalimat utama paragraf yang kelima yaitu pemenuhan hak perolehan fasilitas pelayanan kesehatan sangat bermanfaat dalam menciptakan kesejahteraan umum. Gagasan utamanya yaitu pemenuhan hak perolehan kesehatan akan menciptakan kesejahteraan umum. Sekarang kita lihat gagasan utama teks non-fiksi tersebut yaitu manfaat, pemenuhan hak, dan kewajiban. Masih banyak manfaat atas terpenuhinya hak-hak warga negara Indonesia. Kamu bisa mengidentifikasikannya melalui berbagai bentuk pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia. Pada dasarnya, pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, lakukan hak-hakmu sebagai warga negara secara seimbang. Dengan demikian, kamu telah ikut serta mewujudkan tujuan nasional. Pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia sebagai upaya pencapaian tujuan nasional juga menjadi cara ampuh untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa demikian? Sekarang mari kita baca bacaan berjudul Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama tanpa kecuali. Persamaan hak antar warga negara ini dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Dengan dilaksanakannya hak-hak warga negara Indonesia secara seimbang, diharapkan tidak terjadi perpecahan antar warga negara Indonesia sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Menjaga keutuhan negara Republik Indonesia merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Banyak cara lain yang dapat kamu lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Contohnya, melestarikan budaya daerah sebagai akar budaya nasional, berkompetisi dalam meraih prestasi, menggunakan produk buatan dalam negeri, menghormati antar sesama, serta menaati peraturan yang berlaku.
Mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia tidak harus kamu lakukan dengan angkat senjata. Mempertahankan kemerdekaan dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan membiasakan tindakan-tindakan positif yang dapat mencegah terjadinya perpecahan antar anggota keluarga, antar teman, dan antar warga masyarakat. Selain itu, tindakan berupa menghargai perbedaan yang ada dan jangan jadikan perbedaan sebagai alasan terjadi perpecahan. Menjaga kemerdekaan Indonesia harga mati dan tidak bisa ditawar. Semua warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, merupakan slogan yang tepat untuk kita bersatu padu menjaga keutuhan dan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang diskusikan cara-cara untuk mempertahankan kemerdekaan. Tuliskan cara lain yang dapat kamu lakukan selain yang ada dalam bacaan. Cara-cara untuk mempertahankan kemerdekaan di dalam bacaan yaitu yang pertama, melaksanakan hak warga negara Indonesia dengan seimbang. Kemudian melestarikan budaya daerah, berkompetisi meraih prestasi, menggunakan produk dalam negeri, menghormati antar sesama, dan menaati peraturan yang berlaku. Cara lain dalam mempertahankan kemerdekaan yaitu yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, berteman tanpa membeda-bedakan suku dan juga agama. Yang ketiga, selalu bangga menyanyikan lagu kebangsaan. Ya, jadi itu anak-anak mengenai kegiatan pembelajaran yang ketiga hari ini. Jadi kita sudah mengetahui bagaimana apa itu manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia, kemudian bagaimana juga cara mempertahankan kemerdekaan dari negara Republik Indonesia. Nah, untuk anak-anak di tugas tematik hari ini, nanti bisa anak-anak pelajari melalui video yang telah Pak Guru sampaikan. Nanti videonya akan saya kirim melalui WA Group. Silahkan anak-anak meringkas materi mengenai manfaat dari pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia dan juga bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang bisa kamu lakukan. Jadi itu untuk tugas anak-anak pada pembelajaran tematik hari ini. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ada atau tidak? Tidak, Pak. Sudah jelas? Sudah. Bentar, saya. Nah, hari ini yang tidak masuk siapa ya? Tidak ikut. Masuk semua? Oh, berarti hadir semua ya? Alhamdulillah. Nah, itu nanti anak-anak setelah ini bisa langsung mengerjakan tugas tematiknya. Karena nanti sekitar pukul 11 saya lanjutkan untuk pembelajaran bahasa Jawa. Hari ini rencananya saya ambil nilai ulangan atau penilaian harian untuk bahasa Jawa mengenai materi pidato. Jadi anak-anak nanti mengerjakan soal melalui Google Form yang nanti Pak Guru kirimkan ke WA Group kalian. Begitu ya anak-anak? Iya, Pak. Oke. Bentar.
Nah, kalau sudah, karena waktunya ini tinggal 2 menit, silahkan anak-anak kita tutup bersama dengan pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Silahkan Mbak Tria dipimpin dulu teman-temannya. Marilah kawan-kawan kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk partisipasi anak-anak yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran virtual hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Pak Guru. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan anak-anak nanti bisa melanjutkan kegiatan belajarnya di rumah. Begitu ya anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi.